Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudaraku seiman dimanapun berada, kita sudah membahas tentang betapa dahsyatnya malam Lailatul Qadar yang berada pada salah satu malam ganjil dari 10 terakhir di penghujung Ramadan. Namun sungguh ironis melihat keadaan kaum muslimin dalam mensikapi akhir Ramadan. Kalau awal Ramadan itu jumlah jamaah orang beribadah di masjid itu membeludak, bahkan ada masjid yang sampai membuat tambahan teratak. Namun begitu pertengahan Ramadan sampai penghujung Ramadan, kita menyaksikan pemandangan yang sungguh membuat kita merasa miris karena jamaahnya bertambah, bukan bertambah banyak tapi bertambah maju. Padahal keutamaan dan kedahsyatan Ramadan itu justru berada pada penghujung Ramadan. Nah, seandainya kita menyadari kedahsyatan Ramadan, melihat Ramadan dengan mata hati, tidak melihat secara lahir, karena yang dipanggil oleh Allah adalah ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman, kita pasti akan menjaga Ramadan ini dan tidak akan menyia-nyiakannya, apalagi di 10 malam terakhir. Karena baginda Rasulullah dalam hadis-hadis yang begitu banyak dan sahih menyebutkan bahwa perilaku beliau sendiri mensikapi 10 hari terakhir itu dengan lebih taat. Beliau lebih serius begitu di dalam beribadah. Ada hadis yang dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah bersabda, carilah Lailatul Qadar pada malam ganjil dari 10 terakhir di bulan Ramadan. Kemudian apabila tiba 10 terakhir itu, Rasulullah mengencangkan kainnya dan kemudian menghidupkan malamnya, mengurangi tidur. Beliau tentu beribadah, baca Al-Quran, qiyamul lail, kemudian membangunkan juga keluarganya, mengajak keluarganya. Ini hadis riwayat muttafaqun alaih. Saudaraku seiman dimanapun berada, siapa sih yang bisa ketemu Lailatul Qadar itu? Ada ulama yang memberi tamsil, Lailatul Qadar itu kalau kita ibaratkan tamu yang agung, tamu yang mulia. Nah, kalau ada tamu yang agung, tamu yang mulia berkunjung ke suatu wilayah, katakan ke kampung kita, maka tidak semua rumah dia masuki. Rumah siapa yang dia datangi? Tentu rumah orang-orang yang memang mempersiapkan diri untuk menerima tamu ini, untuk menerima tamu yang agung ini. Sama dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu tidak semua orang bisa dapat, tapi bagi mereka yang menyiapkan dirinya untuk menyambut tamu ini, insya Allah dia akan mendapatkannya. Amalan apa yang baiknya kita lakukan di saat kita malam-malam Lailatul Qadar itu? Di antaranya tentu menegakkan malam Lailatul Qadar. Man qama Lailatul Qadar imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang melaksanakan salat malam, man qama Lailatul Qadar imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang mendirikan, menegakkan salat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan ihtisaban, semata mengharap ridha Allah, maka akan diampuni dosa yang telah lalu. Jadi salat di tengah malam, kalau kita sudah salat tarawih, kita masih bisa lagi melakukan salat di akhir malam. Kalau kita menunda witirnya, nanti kita bisa melaksanakan sholat lalu menutup dengan witir. Tapi ada juga ulama mengatakan seandainya kita pun sudah witir, bukan berarti kita tidak bisa sholat. Kita boleh melakukan sholat mungkin yang sifat rakaatnya genap-genap sambil terus berdoa. Rasulullah juga menyebutkan bahwa sholat malam itu merupakan sholat yang paling utama setelah sholat waktu. Jadi sholat sunat itu yang utama sekali adalah sholat malam setelah sholat 5 waktu. Puasa yang paling utama kata Rasulullah dalam hadisnya adalah puasa paling utama setelah Ramadan, puasa pada bulan Muharram.
sebaik-baik sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Saudara Kusiman, ya, alhamdulillah kita masih diberi Allah kesempatan, umur, kekuatan, kesehatan, jangan kita sia-siakan. Gunakan malam-malam di 10 terakhir ini untuk memperbanyak ya, beribadah kepada Allah. Di samping sholat juga bisa memperbanyak doa, ya, perbanyak doa. Nah ini Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang saya baca kalau saya ketemu Lailatul Qadar, ya? Atau dalam kalimat lain, wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika aku ketepatan mendapatkan malam Lailatul Qadar? Apa yang harus aku ucapkan? Nah lalu beliau mengajarkan satu doa, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, Engkau Maha Pengampun, Engkau mencintai kemaafan, ya. Maka maafkanlah aku. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi doa ini sering juga kita baca, dan doa ini sangat bagus. Redaksional doa-doa Rasulullah itu sungguh indah, ya. Ini doa meminta ampun, tetapi dengan awal Allahumma innaka afun, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, ya. Tuhibbul afwa, Engkau mencintai kemaafan. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Kemudian di dalam 10 terakhir itu yang digalakkan oleh Rasulullah menetap di masjid. Ini yang kita kenal dengan istilah itikaf, ya, itikaf, ya. Nah, itikaf ini tentu ada syarat-syaratnya, ya. Para ulama membagi dalam kitab fikih, terutama pertama tentu harus Islam, ya. Kemudian sudah balik, ya, dan dilaksanakan di masjid. Jadi itikaf itu tidak bisa di rumah, ya. Itikaf itu di masjid. Ya, ulama menyebut ada bisa masjid jami, ya. Masjid jami itu pengertiannya masjid yang di situ ada sholat Jumatnya, atau masjid biasa, ya, kita di Indonesia menyebutnya mungkin musola, ya. Nah kemudian berniat itikaf. Nah itikaf ini ya bisa panjang, ya, bisa selama 10 hari kita berniat itikaf, ya, keluar hanya untuk keperluan-keperluan tertentu lalu balik lagi ke masjid, ya. Tapi dengan kesibukan kita, banyak pekerjaan dan sebagainya, tidak menghalangi kita itikaf. Jadi setiap kita masuk masjid niatkan itikaf, ya, maka saat itu kita sudah dihitung beritikaf walaupun hanya sesaat. Begitu kita keluar, lepas putus itikaf kita, tapi ini kita balik lagi ke masjid, kita niatkan itikaf. Ini tentu saja akan membawa kepada kita sebuah ketenangan, ya. Kita dengan itikaf ini kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan lain yang juga kita lakukan selama 10 malam terakhir ini, ya, di penghujung malamnya itu memperbanyak membaca Al-Quran, ya, memperbanyak baca Al-Quran. Nah tentu saja juga berupaya memahami isinya, ya, karena kita tidak bisa pungkiri kebesaran dan keagungan Islam di bawah kepemimpinan Rasulullah itu spiritnya adalah Al-Quran. Dan bagaimana Rasulullah mensikapi Al-Quran, para sahabat mensikapi Al-Quran, ternyata tidak sekedar membaca. Jadi membaca Al-Quran itu tahap pertama, kemudian tahap kedua tentu memahami isinya, mentadaburi isinya, ya. Nah membaca yang pertama tentu dalam makna juga memperbaiki bacaan. Nah kemudian memahami isinya, mendalami isinya, lalu kemudian mengamalkan Al-Quran itu. Dan ini yang barangkali tingkatan umat Islam yang harus kita lakukan, ya. Jadi kita tidak hanya berhenti pada membaca, tetapi bagaimana mentadaburinya, dan kemudian berlanjut bagaimana mengamalkan Al-Quran itu. Dan kita akan yakin Islam pasti akan berjaya. Nah kemudian bagian yang juga tidak kalah penting di dalam kita beritikaf, ya, ataupun kita menyiapkan waktu kita di 10 malam terakhir itu memperbanyak zikir, ya, memperbanyak ucapan-ucapan zikir, kalimat-kalimat yang sangat agung, ya. Kalimat-kalimat zikir ini banyak sekali, ya. Bahkan ada hadis yang menyebut ada kalimat yang ringan di lisan tetapi nanti berat timbangannya di akhirat, yaitu subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Ini mudah kita ucapkan, tapi menurut Rasulullah pahalanya di sisi Allah ini sangat tinggi. Dan beberapa hadis juga menyebutkan
kalau orang berzikir itu ya, maka para malaikat mengelilinginya, menurunkan rahmat ya. Berdasarkan hadis riwayat Imam Tirmizi, tidaklah sekelompok orang yang berzikir mengingat Allah kecuali para malaikat mengelilinginya. Mereka diliputi rahmat Allah, turun ketenangan kepada mereka, dan mereka dibanggakan Allah di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Ini keutamaan orang yang selalu berzikir. Nah, berzikir ini juga diperintahkan oleh Allah. Kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 152, fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Allah berfirman, berzikirlah kamu kepadaku, ingatlah kamu kepadaku, maka aku pasti ingat kepadamu. Dan bersyukurlah, jangan menjadi orang yang kufur terhadap nikmatku. Ini jaminan Allah, kalau kita berzikir, ingat kepada Allah, Allah pasti ingat kepada kita. Kalau sudah diingat Allah, maka selesailah sebenarnya persoalan-persoalan yang kita hadapi, karena kita selalu dibimbing, dibantu, dijaga oleh Allah. Dan berzikir ini juga kalau kita lihat di dalam surah Ali Imran misalnya ayat 191 ya, itu kondisinya tidak harus duduk saja, tapi dalam keadaan ya, bisa berdiri, bisa duduk, bisa berbaring. Ini ciri ulil albab yang digambarkan dalam surah Al-Imran ayat 191, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah, berzikir kepada Allah, baik dia berdiri, duduk, dan dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit, penciptaan bumi. Ya, seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan ini semua dengan sia-sia. Maha suci Engkau. Ya. Lindungilah kami dari azab neraka. Ayat ini berkaitan dengan ulul albab, ya, ciri orang yang berakal. Ada dua dari ayat ini. Pertama, yaitu orang yang menggunakan hatinya dengan zikir, ya. Dan yang kedua, Allah mengatakan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, yaitu dia tidak cukup berzikir saja, tapi dia juga memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, ya, menyaksikan kedahsyatan alam semesta, seraya dia lalu mengungkapkan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhan kami, sungguh apa yang Kau ciptakan ini tidak sia-sia. Semoga kita bisa meraih Lailatul Qadar ya, dengan kesungguhan di 10 malam terakhir. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.